Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita masih boleh berkumpul untuk menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Saat pagi siang hari ini kita mau juga belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 dengan perikop nyanyian tentang kebun anggur. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Khotbah saya hari ini saya berikan judul Jadilah Anggur Pilihan. Haleluya. Firman Tuhan berkata di ayat yang pertama, Yesaya pasal 5 mengatakan, Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengumpamakan atau mengibaratkan saudara dan saya ini adalah kebun anggurnya Tuhan. Saudaraku, bercerita tentang kebun anggur di Alkitab ini sangat banyak, ya. Kalau saudara baca Alkitab ini banyak sekali bercerita tentang kebun anggur, ya. Saya berpikir, kenapa ya? Kok kebun anggur yang dipilih oleh Tuhan, ya? Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah pokok anggur yang benar. Anggur juga yang dipilih oleh Tuhan. Itu membuat saya penasaran, kenapa Tuhan pilih anggur ya? Kok nggak ada pohon yang lain? Atau mungkin pohon zaitun, ya, pohon zaitun itu juga ada, ya. Tetapi nggak sebanyak kebun anggur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anggur, setelah saya mulai pelajari, anggur ini ternyata adalah salah satu buah yang cukup fantastis, ya. Nilainya anggur itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau pada zaman dulu, zaman Romawi kuno itu, anggur itu biasanya ada pasti di salah satu hidangan buah-buahan yang dinikmati oleh raja-raja pada saat itu. Sekarang aja anggur bisa bebas kita makan, ya. Tapi kalau dulu itu adalah raja-raja yang menikmati anggur itu. Lalu apa kelebihan anggur ini? Kenapa dipilih oleh Tuhan ya? Tuhan sendiri mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Tuhan juga mengatakan, kamulah kebun anggurnya Tuhan. Berbicara tentang anggur, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya membaca beberapa ensiklopedia, saudaraku. Ternyata anggur ini sangat luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa saya katakan luar biasa dibanding dengan buah yang lain? Kalau di Jepang, baru tahun kemarin 2019 bulan Oktober itu ada lelang buah anggur, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara tahu satu tangkai isinya cuma 24 buah, tetapi harganya 155 juta rupiah. Bayangkan saja, isinya cuma 24 buah, nilainya harganya 155 juta rupiah. Artinya satu bulatan anggur itu berarti harganya kurang lebih rata-rata 6,5 juta rupiah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa spesialnya anggur? Kok sampai segitu besar dan tinggi nilainya? Ya memang itulah, ya. Itulah makanya Tuhan selalu mengibaratkan sesuatu yang berharga itu seperti anggur. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, minuman anggur yang diperas menjadi sebuah minuman, kalau di Eropa itu udah biasa, ya. Karena mereka kan cuaca dingin, karena anggur itu juga menghangatkan tubuh, ya. Itu sudah sangat biasa di Eropa, di Australia itu untuk minum anggur, tidak seperti di Indonesia.
Indonesia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara tahu ada satu botol anggur yang namanya Taste of Diamond. Itu artinya rasa permata. Bayangin, masa anggur tapi rasa permata judulnya, apa namanya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nilainya satu botol berapa? 25,6 miliar barangkali saja. 25,6 miliar. Itu hanya satu buah botol anggur yang ditaruh di botol, dikemas yang begitu luar biasa. Botolnya itu dilapisi emas, dilapisi dengan berlian, karena dianggap sangat berharga sekali anggur ini dan sangat tinggi nilainya. Kalau di Eropa biasanya disebut champagne ya, kalau orang Indonesia bilang sampanye ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biasanya anggur ini dipakai atau dinikmati itu pada event-event yang bergengsi ya. Menjadi sesuatu yang wah, anggur ini. Jadi saudara sebenarnya nggak perlu kaget kalau ada orang suka minum anggur. Yang penting jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu pasti bisa jadi mabuk ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berarti anggur ini dikategorikan minuman bergengsi dibanding dengan buah-buah yang lain. Jadi anggur itu sesuatu yang spesial. Maka Tuhan memilih anggur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan firman Tuhan berkata, kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Kebun anggur di lereng bukit yang subur berarti pasti pemikiran kita anggurnya pasti akan menghasilkan satu hal yang maksimal ya, karena di lereng bukit yang subur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara tahu kebun anggur yang ada di lereng bukit yang subur itu biasanya akan menghasilkan buah anggur yang sangat mempunyai nilai yang tinggi. Karena anggur itu bermacam-macam ya. Tetapi kalau sudah ditanam di lereng bukit yang subur itu biasanya dengan tujuan pemiliknya menghasilkan anggur yang fantastis. Seperti tadi satu botol 25,6 M. Bayangkan aja, apa nggak kaya itu yang bikin itu? Saya pikir yang beli siapa itu? Yang beli ya orang-orang yang berduit, konglomerat ya. Kalau kayak kita ya mikir duluan lah. Kalau harga segitu ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan memilih kebun anggur sebagai perumpamaan umat yang dikasihinya? Kenapa gak kebun buah yang lain? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata anggur ini mempunyai nilai yang sangat tinggi ya. Sangat tinggi, mempunyai prestis yang tinggi. Kalau di pernikahan-pernikahan orang yang mewah itu, saudaraku pasti ada anggur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga Tuhan membuat saudara dan saya umat pilihannya itu bernilai tinggi. Saudara dan saya itu nilainya tinggi di hadapan Tuhan. Manusia yang seringkali salah, tidak menganggap dirinya adalah berharga. Di dalam kitab Yesaya 43 ayat yang ke-4a-nya saja. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berarti saudara dan saya ini sekalipun kita ini diciptakan dari debu dan tanah, tapi adalah sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Manusia yang seringkali menganggap dirinya tidak ada artinya. Sehingga apa? Mereka berjalan semaunya sendiri, menganggap dirinya tidak ada arti. Padahal Tuhan menganggap kita sangat berharga, bernilai sangat fantastis. Makanya Dia rela mengorbankan nyawanya untuk kepentingan saudara dan saya.
yang mengasihi saudara, dia tidak perlu mati di atas bukit Golgota. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan saja mengasihi saudara dan saya, kenapa seringkali kita tidak mengasihi diri kita sendiri? Mungkin kita berkata, oh aku mengasihi diri kita sendiri, oh, saya makan teratur kok, berarti saya mengasihi. Bukan itu maksudnya. Mengasihi diri sendiri berarti saudara harus tahu dong tujuan kehidupan kita di dunia ini. Selain untuk kepentingan hidup kita secara jasmani, juga harus ada dong hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu artinya saudara mengasihi diri sendiri. Banyak kan orang Kristen yang tidak mau beribadah, tidak mau mengasihi Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan. Itu berarti dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Padahal Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Selain daripada mempunyai nilai yang tinggi, anggur, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia menghangatkan tubuh seseorang yang sedang kedinginan. Kalau saudara hidup di Eropa atau berkunjung di Eropa, itu mau tidak mau harus minum anggur. Kalau cuaca dingin dan saudara tetap tidak mau minum anggur, itu bisa mengeluarkan darah dari hidung. Karena pernah ada kesaksian dari teman kita yang ada di Korea hari itu, dia pertama nggak mau minum anggur, enggak ah, mungkin dia merasa pantang begitu pikirannya ya, berdarah hidungnya itu, keluar darahnya. Akhirnya teman-temannya marah, minum anggur ini. Akhirnya dia minum. Kenapa? Cuacanya sudah sangat dingin. Jadi anggur itu mempunyai manfaat menghangatkan tubuh daripada manusia itu sendiri. Selain itu saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata anggur itu mempunyai manfaat kesehatan. Saya aja baru tahu ketika saya baca-baca. Ada manfaat kesehatan dari buah anggur yang kita makan. Yang pertama, anggur itu bisa mencegah kanker. Luar biasa sekali. Jadi anggur ini banyak antioksidannya yang membunuh sel-sel kanker. Padahal kanker ini kan kematian yang sampai sekarang belum dapat obatnya yang paten. Saudaraku, kalau namanya sel kanker sudah bertumbuh, dia akan menjalar kemana-mana. Tetapi orang yang rajin makan anggur, saudara yang dikasih Tuhan, itu antioksidannya itu menghalangi radikal bebas yang ada di dalam sel-sel kanker. Jadi itu manfaatnya anggur, luar biasa kan? Saya juga baru tahu. Yang kedua, anggur itu juga menjaga kesehatan jantung. Loh, kematian kanker itu jantung ya, itu paling banyak. Tapi ternyata di dalam diri anggur itu ada senyawa khusus yang menghalangi lajunya pertumbuhan pembekuan darah yang mengarah ke jantung. Kalau pembekuan darah itu sudah mengarah ke jantung dan kena ke jantung, itu bisa mengakibatkan orang kena serangan jantung atau menjadi stroke. Jadi baru tahu anggur mempunyai manfaat yang luar biasa. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, anggur juga menjaga kesehatan otak kita ini. Karena anggur ini akan melancarkan peredaran darah yang membawa oksigen ke otak. Kalau otak kita ini kaya dengan oksigen, maka pikiran kita menjadi jernih. Jadi ternyata anggur ini sangat luar biasa sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia. Maka saya pikir, kenapa Tuhan milih anggur ya? Kenapa kok enggak buah yang lain? Tapi anggur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika anggur itu menjadi konsumsi di dalam
dalam diri kita sebenarnya ada reaksi-reaksi yang akan dikerjakan oleh zat-zat yang ada di dalamnya, membantu kesehatan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat yang kedua berkata, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ini proses yang dilakukan Tuhan kepada setiap umat yang dikasihinya. Dia mencangkul. Pada umumnya manusia ini kan keras kepala, ya kan? Egois, yang mau menang sendiri. Itu dasarnya manusia itu seperti itu. Jadi Tuhan mencangkul hati kita ini, tanah hati kita yang keras ini, supaya menjadi gembur. Supaya apa? Ketika ditanami dengan pokok anggur pilihan. Anggur pilihan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan satu pengharapan, dia akan bertumbuh dan berbuah anggur yang manis. Jadi ada proses yang Tuhan lakukan membentuk kehidupan anak-anak Tuhan. Saudaraku, mencangkul dilakukan oleh Tuhan, memproses supaya hati kita yang keras ini menjadi hati yang subur, hati yang mengasihi Tuhan. Bahkan di sini dikatakan membuang batu-batunya. Ya kan? Kadang ada kekerasan di hati kita kan, masih keras kita. Sekali sudah dengar firman Tuhan berkali-kali, keras hati kita ini, masih jugul. Kalau orang Batak bilang begitu, gak peduli dia, merasa dirinya lebih benar daripada apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, ini akan dibuang oleh Tuhan, dikikis pelan-pelan. Ibarat sebuah batu yang keras, apabila ditetesin air, tes setiap hari, terus tes lama-lama batu itu pasti berlubang. Demikian juga di dalam kerohanian saudara dan saya, sekeras apapun, kalau saudara memberikan hati kita untuk diproses, dibentuk oleh Tuhan, maka hati kita yang keras ini bisa diubah menjadi hati yang subur, hati yang mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan bukan hanya menanami dengan pokok anggur pilihan, tetapi firman Tuhan berkata, ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Artinya apa? Diawasinya. Menara jaga itu kan tujuannya untuk mengawasi lingkungan daripada kebun anggur itu, supaya ketika ada pencuri, ada binatang-binatang liar yang mau masuk, itu terkontrol. Demikian juga keberadaan Tuhan kepada saudara dan saya. Dia mengawasi kita setiap pergerakan kita. Dia mengawasi kita supaya apa? Kita aman di dalam perlindungannya. Apatah lagi dengan situasi yang seperti ini. Kita aja tidak tahu sampai kapan ini virus corona ini bisa berhenti. Tapi ada yang mengatakan dan WHO bahwa virus corona ini tidak akan berhenti. Dia akan terus ada. Kalau dia terus ada, artinya saudara dan saya butuh Tuhan dong. Saudara dan saya perlu Tuhan yang menjaga, mengawasi kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Haleluya. Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini, Tuhan yang tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap, menjaga saudara dan saya. Saudara dan saya tidak dapat menjaga diri saudara sendiri. Yang dapat menjaga adalah Tuhan. Memang kita tahu, ya, kita bertemu dengan siapa, kita berbicara dengan siapa. Kalau virus corona ini tidak berhenti, saudara kan tidak tahu. Tetapi karena ada Tuhan,
boleh kita tetap berjalan mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat berikutnya mengatakan, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Kenapa? Kok bukan hanya petik aja sudah dijual? Karena Tuhan tahu, kan kita juga harus tahu bahwa anggur yang diperas menjadi minuman yang melalui proses itu harganya lebih mahal daripada anggur yang merupakan buah biasa yang kita makan. Pasti jauh lebih mahal nilainya anggur yang diperas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin membuat saudara dan saya sangat-sangat berharga. Sangat-sangat berharga nilainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita benar-benar berarti di dalam hidup ini. Kita boleh menikmati segala sesuatu yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Tapi seringkali orang menjadi lupa diri. Ketika dia sudah diberkati Tuhan, ketika dia sudah hidup berkecukupan, banyak yang lalai kepada tanggung jawabnya kepada Tuhan. Maka di sini dikatakan, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang masak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu capeknya Tuhan memelihara hidup saudara dan saya. Begitu capeknya Tuhan menjaga hidup saudara dan saya. Tapi seringkali kita lupa. Karena kesibukan kita, karena keangkuhan dan kesombongan kita, kita lupa bahwa ada Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati kita. Kekuatanmu tidak ada, kekuatanmu terbatas adanya, tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas ada. Pernah saya katakan, kita, tubuh kita ini bukan baja. Capek sedikit, masuk angin sedikit, kita bisa drop. Apa yang kita andalkan? Segala yang kau miliki di dalam kehidupan ini semata-mata itu karena anugerah Tuhan. Karena kemurahan Tuhan memberkati, menjaga dan melindungi saudara dan saya. Tetapi kenapa di sini dikatakan dengan harapan dinantinya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang keluar justru yang asam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang Kristen yang mengecewakan hati Tuhan. Awal mulanya, cinta mula-mulanya menggebu-gebu. Apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Tapi ketika sudah mulai diberkati, ditolong, dijaga oleh Tuhan, mereka lupa sama Tuhan. Mereka lupa bahwa apa yang diterimanya itu bersumber daripada Tuhan. Maka mulailah dia mengeluarkan anggur yang asam. Maksudnya anggur yang asam apa? Orang Kristen kadang-kadang perkataan manis, tetapi praktek hidupnya sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Kalau istilah sekarang namanya orang munafik. Banyak kan? Saya percaya di tempat ini tidak ada. Banyak. Orang munafik duduk di dalam gereja itu banyak. Bicaranya, perkataannya Tuhan. Tetapi praktek hidupnya bukan Tuhan yang ditinggikan, tapi Tuhan yang disakiti. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 8, mari kita
Kita lihat. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Haleluya. Ternyata ada ayatnya. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Ini ada di dalam gereja-gereja, ada di dalam kehidupan orang Kristen. Mulutnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Jangan kita seperti itu. Karena Tuhan mau, kalau saudara memuliakan Tuhan dengan bibir saudara, dengan mulut saudara, maka hati saudara pun harus memuji dan meninggikan Dia. Melalui apa? Melalui praktek hidup kita sehari-hari. Kita menjadi berkat. Tadi kita sudah tahu kan manfaat anggur, menghangatkan orang yang sedang kedinginan. Saudaraku, kita harus menghangatkan orang-orang di sekitar kita yang sudah mulai dingin kepada Tuhan, yang sudah mulai layu, yang sudah mulai tidak bersemangat lagi untuk mengasihi Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan punya kewajiban untuk menghangatkan mereka, membangun kembali semangatnya untuk menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Bahkan manfaat anggur itu mencegah kanker. Saudaraku, banyak orang Kristen yang mengidap kanker. Kanker itu bukan hanya penyakit yang berupa kanker, tapi rohaninya kanker. Karena apa? Karena dia tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Kebencian, dendam, sakit hati, ini yang sangat sulit dihilangkan di dalam diri orang-orang Kristen. Kalau sudah benci katanya sampai mati aku akan benci sama dia. Ini kan kanker. Kalau sudah dendam sampai mati, ini adalah kanker yang harus kita musnahkan dari dalam hidup kita. Kita harus menjadi orang-orang yang dapat menyembuhkan kanker-kanker yang ada di dalam diri orang-orang di sekitar kita. Tidak mau lagi percaya sama Tuhan. Akar pahit. Banyak saudaraku. Kanker kerohanian itu sangat banyak. Mari, biarlah kita yang menjadi orang pilihan Tuhan ini, menjangkau mereka supaya mereka disembuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau apa yang menjadi manfaat anggur pilihan itu kita terapkan di dalam hidup kita, di sekitar lingkungan kita, di sekitar rumah tangga kita. Itu harus ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Kalau engkau tidak mau melakukannya, berarti belum ada anggur di dalam diri. Kau harus memiliki anggur itu. Dengan berkata, akulah pokok anggur yang benar. Miliki Yesus. Miliki Dia sebagai anggur yang baru, yang akan memberikan kekuatan kepadamu untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat sulit. Sangat sulit loh. Mengampuni orang itu sangat sulit. Ya. Dendam, sakit hati itu sangat sulit menghilangkannya. Tetapi itu bisa kita buang dengan adanya Yesus Kristus sebagai pokok anggur di dalam diri saudara dan saya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ketiga dan 4 mengatakan, maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus ku berbuat untuk kebun anggurku itu yang belum ku berbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Saudaraku yang dikasihi itu, Tuhan sampai berkata, adililah aku.
Apa yang belum dilakukan Tuhan kepada saudara dan saya? Apa yang belum dilakukan Tuhan, sedang nyawanya saja sudah diberikan buat saudara dan saya. Apatah lagi hanya di kehidupan ini. Tidak ada yang belum dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Buktinya, kalau saudara sakit, Dia memberikan kesembuhan. Ketika engkau mengalami kekurangan, Tuhan berikan berkatnya. Ya cara Tuhan lah, bermacam-macam. Tuhan bisa pakai cara burung memberkati saudara. Ya. Bisa memakai burung memberkati saudara dan saya. Jadi saudara tidak perlu ragu bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang hidup. Tidak ada yang belum dilakukan oleh Tuhan. Memelihara sudah, merawat sudah, menjaga sudah. Buktinya sampai saat ini kita masih menikmati udara kehidupan ini. Artinya pemeliharaan Tuhan ada terjadi atas hidup kita. Buktinya kita masih sehat. Walaupun di mana-mana terjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Saudara dan saya tetap sehat. Itu kenapa? Itu karena ada pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan yang tidak pernah berhenti mengawasi saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Matius pasal 23 ayat 27 mengatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Haleluya. Inilah orang-orang yang mengecewakan hati Tuhan. Mereka nampak dari luar putih bersih, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan kotoran. Mengapa Tuhan mengilustrasikan itu? Karena banyak orang Kristen yang seperti ini. Dari luar kelihatannya bagus, dari luar kelihatannya indah, dari luar kelihatannya megah. Apalagi kuburan orang Batak ya, dibangun tugu-tugu yang sangat mewah kan? Ya kan? Dari luar kelihatan mentereng. Coba lihat, cek di dalamnya ada apa. Apa yang di dalam kuburan itu? Kotoran, ulat, belatung, tulang-tulang. Ini adalah gambaran orang-orang Kristen yang munafik, orang-orang Kristen yang berbicara Tuhan, yang diharapkan Tuhan mengeluarkan buah anggur yang manis, tetapi justru mengeluarkan buah anggur yang masam. Padahal sementara Tuhan masih memberi kesempatan buat saudara dan saya menikmati nafas kehidupan ini, seharusnya saudara dan saya mengeluarkan buah-buah anggur yang manis, yang menjadi berkat dimanapun saja saudara berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau saudara dan saya seperti kuburan. Tuhan tidak tertarik, karena Tuhan tidak melihat luarnya, tapi Tuhan lihat kedalaman hatimu. Bukan tampang, bukan paras, bukan hebatnya yang dilihat oleh Tuhan dari fisik luarnya, tetapi yang dilihat Tuhan adalah di dalam hatimu, di dalam jiwamu. Itulah yang dilihat Tuhan. Oleh karena itu saat siang hari ini Tuhan mau engkau benar-benar menjadi pohon anggur pilihan Tuhan, yang ketika dirawat, dijaga, dipelihara sedemikian rupa, saudara pun mengeluarkan buah anggur yang manis, yang mempunyai nilai yang tinggi, yang mempunyai nilai yang luar biasa, yang patut dibanggakan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sakit hati, Tuhan kecewa. Kenapa? Orang-orang yang selama ini
ujung-ujungnya seringkali menyakiti hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah ada di tempat ini. Jangan pernah ada orang-orang yang seperti ini. Kita harus tetap mengeluarkan buah anggur yang manis sesuai dengan yang diharapkan oleh Tuhan. Di ayat kelima mengatakan, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Saudaraku, ini adalah bentuk kekecewaan Tuhan kepada umat yang dikasihinya. Umat yang dikasihinya tetapi mengecewakan. Firman Tuhan berkata, aku akan menebang pagar durinya. Kalau pagar duri keliling kebun itu sudah ditebang, saudara yang dikasih Tuhan, gampang. Pencuri masuk, binatang liar masuk, menginjak-injak kebun itu. Artinya apa? Tidak ada lagi penjagaan Tuhan kepada saudara dan saya. Tidak ada lagi penjagaan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah membuat kecewa Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau menjaga saudara dan saya lagi, apa yang kau andalkan? Kekuatanmu? Tidak ada kekuatan. Kekuatanmu terbatas. Oleh karena itu saat siang hari ini Tuhan berkata, aku akan menebang pagar durinya supaya kebun itu diinjak-injak. Bahkan aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak diranting dan tidak disiangi sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Jadi sudah acak adul kehidupan orang-orang yang berani mengecewakan Tuhan. Sudah mulai dihancurkan oleh Tuhan. Bahkan di sini dikatakan, aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Ada kekeringan, ada ketandusan. Mungkin sekarang orang itu masih menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan kemarin, ketika dia masih mengasihi Tuhan. Tetapi ketika dia sudah berbalik, tidak lagi mengasihi Tuhan, ingat, berkat itu satu persatu akan dicabut oleh Tuhan. Berkat itu punya hak Tuhan mencabut, saudara yang dikasihi Tuhan. Berhak. Karena itu jangan pernah engkau lalaikan kewajibanmu kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengeluarkan buah-buah yang manis di hadapan Tuhan selama kesempatan masih diberikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Keluarkan anggur pilihan supaya engkau tetap berharga di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan membuat kebun anggurnya yang selama ini dikasihinya, dijaganya, dipeliharanya menjadi kebun anggur yang ditelantarkan. Artinya rusak. Kalau udah rusak, putri malu, rumput-rumput bertumbuhan di sana sini, jelas berarti akan banyak persoalan dan tantangan orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Mungkin fisiknya dia tidak meninggalkan Tuhan, tetap masih datang beribadah, tetapi hatinya sudah jauh daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memerintahkan awan-awan supaya jangan turun hujan ke atasnya. Ada kekeringan, ada ketandusan, ada kegersangan dalam kehidupan orang-orang yang mengecewakan hati Tuhan. Jangan itu pernah terjadi dalam hidup saudara dan saya kalau tidak saudara ingin ada kegersangan, ketandusan di dalam hidup kita. Kita harus tetap kuat.
mengasihi Tuhan, sekalipun ada proses-proses yang dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita, untuk kita mengeluarkan buah yang manis yang boleh menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Amsal pasal 29 ayat 1 mengatakan, siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Haleluya. Orang-orang seperti ini adalah orang yang bersih tegang leher dengan Tuhan walaupun sudah ditegur. Mungkin ketika kita mulai melenceng dari kebenaran, disuntil pelan ya, tapi kita merasa belum sakit ya. Sentilannya belum sakit, jadi tetap aja kita berjalan di dalam dosa. Mungkin mulai disuntil pakai cemeti, mungkin belum keras cemetinya, sehingga belum merasakan sakit yang luar biasa, sehingga tetap jugul, tetap keras kepala, berjalan terus dalam dosa. Tetapi firman Tuhan berkata, sekonyong-konyong, kalau sekonyong-konyong itu berarti tiba-tiba dong, ya kan? Sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jadi ada juga kesabaran Tuhan menunggu engkau kembali kepada jalan yang sesungguhnya. Tetapi kalau engkau tidak peduli, maka tiba-tiba engkau akan dihancurkan oleh Tuhan tanpa dapat dipulihkan lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah bersih tegang leher dengan Tuhan. Artinya kita keras, kita gak peduli dengan teguran Tuhan. Kita harus dengar-dengaran dan tunduk kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalaupun kita sudah mulai melenceng, mari kembali kepada real kebenaran yang sesungguhnya, supaya engkau tidak pernah jatuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat ke-7 mengatakan, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda, ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Tuhan mau apa? Keadilan. Tapi yang dilakukan kelaliman. Tuhan inginkan kebenaran, tetapi yang dilakukan keonaran. 180 derajat berbanding terbalik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat siang hari ini Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, tetaplah menjadi anggur pilihan Tuhan. Di mana anggur pilihan Tuhan itu sangat berharga di mata Tuhan, dan engkau akan menjadi sesuatu yang bernilai tinggi di hadapan Tuhan, di mana engkau juga akan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarmu, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu, menjadi contoh bagi orang-orang di sekitarmu, supaya engkau menjadi orang-orang sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Amin. Haleluya.